Halo, selamat sore Pak Wawan. Halo Mas Budi, apa kabar? Baik. Jadi hari ini kita dapat tugas nih untuk bahas IAM. Wah, ini masih berat nih. Asing nih. Nggak berat ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, untuk IAM ini nih saya belum tahu banyak nih Pak Wawan. Ya. Boleh nggak dikasih gambaran sedikit lah, kira-kira seperti apa itu IAM? Oke. Oke, mungkin kita akan sedikit coba melalui pendekatan teknis dulu ya, Mas Budi, mengenai IAM. IAM itu adalah sebetulnya Identity Access Management gitu. Dari kalimatnya adalah Access Management. Berarti tidak jauh-jauh dari yang namanya akun gitu kan. Akun itu ya akun gitu ya, bisa ya kayak macam akun login ke sistem apapun. Kita sehari-hari sangat terkait dengan akun ya. Misalnya teman-teman akses Facebook misalnya, pasti ada akun kan ya yang harus dipakai buat login. Even itu ke HP pun ada akun. Akun tuh bisa nggak cuma ketikan, tapi bisa berupa passwordless kayak macam sidik jari pun tuh akun gitu ya. Jadi akun itu adalah sesuatu yang sangat nempel sebetulnya dengan orang gitu ya. Nah di sini yang namanya Identity Access Management adalah bagaimana kita memanage sebuah identity atau akun itu gitu ya. Nah kalau di dalam ngomongin framework yang ada di, kita ngomong dari Gartner kali ya, nggak jauh-jauh ya. Yep. Ini masih teknis nih ya, nanti kita bicara lebih nggak teknis. IAM itu sendiri terbagi dari berbagai macam modul ya, atau kita sebut identity fabric lah kalau dalam bahasa Gartner ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa Gartner teknis banget gitu di sini. Yang pertama adalah dia ngomongin mengenai access management gitu. Ya, ini simpan dulu ya, jangan nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua adalah IGA atau Identity Governance and Administration gitu ya, atau kita bilangnya IGA, ada yang bilang SOC IGA itu biar gampang di kepala gitu ya. Terus ada juga yang bilang ada tambahan lagi mengenai PAM atau Privilege Access Management. Nah, tiga itu adalah komponen penting dari Identity Fabric atau kita bilang modul lah ya, modul yang ada di dalam yang tadi tuh Identity Access Management. Kalau kita ngomongin Access Management dulu deh atau AM, itu lebih kepada account managing account yang nempel ke orang-orang pengguna sistem atau aplikasi. Nah itu gampang memahami ya, semua orang udah pakai aplikasi. Jadi misalnya ada seorang employee di sebuah perusahaan gitu, dia pasti memiliki account kan. Misalnya akun email yang nempel ke orang itu ya, akun SAP misalnya sebagai ERP ya, akun lagi misalnya WiFi, akun misalnya apalagi nih aplikasi-aplikasi HC mungkin masuk ke HRMS ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akses manajemen adalah memanage akun gitu ya. Lalu kenapa mesti di-manage? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah ngomongin IGA gitu ya, atau PAM dulu deh, PAM dulu ya, Privilege Access Management. Itu sama dengan akses manajemen, tapi lebih kepada memanage akun yang emang memiliki tingkat privilege lebih. Apa itulah? Yaitulah akun admin. Jadi si PAM itu lebih memanage kepada akun super yang dimiliki oleh IT admin biasanya. Kan di perusahaan itu pasti yang namanya akun itu ada dua ya, yaitu akun user biasa atau di-manage oleh akun, yaitu dari akun manajemen AM, dan yang kedua adalah akun IT yang memiliki privilege lebih. Karena IT admin juga itu adalah sebuah akun sebetulnya kan. Nah itu di-manage oleh namanya PAM gitu kan. Jadi ada dua tuh AM sama PAM, kita bagi seperti itu. Nah IGA itu apa? IGA lebih kepada bagaimana manage si AM dan PAM itu di otomatisasi, diatur, ada tata kelolanya. Misalnya begini, contoh misalnya ketika kita membuat sebuah akun di sebuah sistem A gitu, maka akun itu secara otomatis nih, kita mau otomatis ya, akan direplicate ke aplikasi B misalnya. Nah itulah fungsi dari IGA. Jadi kalau kita bagi secara triangle ya, itu ada namanya access management buat user biasa, user gitu ya, employee kebanyakan. Yang kedua adalah PAM untuk memanage IT admin akun. Yang ketiga adalah IGA-nya. Melakukan otomatisasi dari dua objek tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami secara konsep teknis dulu ya. Nanti kalau ngomongin apa itu di dalamnya, kita bahas berikutnya sampai ini bisa dipahami dulu lah mudah-mudahan ya gitu ya. Ya. Dari paparan tadi sih ada beberapa yang saya agak mau konfirmasi nih. Boleh. Kayak misalnya tadi yang PAM itu kan terkait admin akun ya. PAM dulu ya, boleh. Ini termasuk kalau vendor gitu kan otomatis dia kan terkadang perlu akses ya masuk ke environment. Betul. Kliennya. Kalau kita ngomong salah satu, saya lupa ada satu badan riset ya yang melakukan riset terhadap dengan akun pihak ketiga berarti ya. Itu rata-rata statistik ya, 53% kebocoran privilege itu datang dari third party akun. Jadi benar banget
third party akun itu rata-rata memiliki admin privilege juga kan. Misalnya vendor, katakanlah vendor firewall deh. Nah, dia kebetulan juga memiliki akses ke firewall secara admin kan. Nah, di situ artinya apa? Dia memiliki akses penuh terhadap firewall. Dan bayangkan kalau itu terlupakan, nggak di-manage dan nggak di-disable misalnya pada saat dia sudah habis masanya, itu menjadi leak kan gitu ya. Dan itu punya potensi kepada disaster lebih besar kan ya. Jadi benar, itu adalah salah satu bagian yang di-manage dalam PAM tersebut. Apalagi kalau satu company itu kan otomatis firewall ada yang manage sendiri nih, betul. Server sendiri, kemudian mungkin akun user juga sendiri. Yes. Berarti banyak vendor tuh yang harus kita manage. Apa bener bisa banget, itu? Bener banget. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lebih deep dive sedikit mengenai PAM. Nah, mungkin lebih gampangnya kita akan melakukan deep dive bagaimana PAM itu bekerja membantu pengelolaan IT admin, akun IT admin di kehidupan sehari-hari para administrator ya, atau di perusahaan. Nah, sebagai contoh begini, mungkin kita bahas permasalahan-permasalahan dulu ya. Kita ngomong adalah problem dulu kan ya. Case-nya gitu ya. Sebagai contoh begini, bayangkan satu kasus dulu saya ambil misalnya, ada IT admin yang memiliki privilege penuh ke ratusan sistem. Itu kita bayangkan tuh luar biasa banget ya. Biasanya ada tuh, apalagi kalau misalnya adminnya sedikit, sistemnya banyak, super admin kita bilang gitu ya, bener banget. Tiba-tiba orang itu resign, Mas Mudita. Apa yang terjadi? Kita harus resetin seluruh sistem, bener nggak? Iya, iya. Oke, kalau ke reset, kalau ada yang terlewat gimana? Bahaya. Itu case bahaya kan yang pertama. Ya. Nah, terus yang kedua, misalnya super admin itu nggak resign, tapi dia terkena phishing ataupun attack. Nah, gimana yang terjadi? Maka attacker itu bisa masuk ke seluruh sistem. Benar nggak? Kasus betul, ketiga lagi misalnya ternyata di salah sistem lupa admin akunnya, passwordnya, bisa masuk nggak tuh? Akhirnya sampai cari dokumen, nggak ada dokumennya, nggak bisa masuk juga. Oh, itu sering kejadian kan di ya? sisi customer biasanya. Terus satu lagi gini, mungkin ini ngomong kasus-kasus dulu ya, kenapa PAM itu begitu penting gitu ya. Nah, contoh lagi gini misalnya. Ini ada satu pertanyaan mungkin agak sedikit silly, tapi nggak tahu mungkin Mas Mudita coba melihatnya dari sisi Mas Mudita ya. Misalnya seorang IT administrator database misalnya. Oke ya, database kan SQL lah atau apa. Menurut Mas Mudi, si IT admin itu juga boleh nggak masuk ke dalam sistem database itu? Sebagai admin pasti punya akses buat masuk pasti punya akses ke semua database. Boleh nggak masuk ke dalam database admin itu? Sistem database itu? Bisa ya? Bisa? Bisa. Tapi boleh nggak? Belum tentu ya? Nah, belum tentu. Benar jawabannya. Jadi gini, sebetulnya satu pertanyaan gitu ya. Walaupun seseorang itu sebagai IT admin, tetapi apakah dia boleh masuk ke dalam SQL system misalnya gitu ya? Sebetulnya kalau dia tidak ada kepentingan, ngapain harus masuk kan gitu? Ya. Ini berlaku untuk kesemuanya. Karena gini, karena saya IT admin gitu kan. Nah, saya ini, Wawan Purwanto IT admin, adalah apakah secara organisasi merelakan kepercayaan kepada sistem itu ke saya gitu. Kalau sayanya Badung gimana? Gitu kan ya. Ini bukan terkait dengan apa ya, persoalan bukan, tapi terkait dengan kontrol. Kita ngomong governance kan gitu ya, tata kelola. Artinya apa? Seorang IT admin itu apalagi dia bisa dipercaya gitu ya. Ya mostly kita harus percaya admin kita. Tapi bagaimana kalau dia kena attack? Nah, itu juga kan bukan masalah percaya atau tidak percaya, benar nggak? Ya, sudah. Nah, lalu bagaimana PAM bisa membantu? Nah, kita akan coba masuk ke area ini. Nah, PAM ini boleh dibilang itu sebagai kayak macam sebuah kalau IT admin mungkin sering mendengar istilah Jamhost ya. Jamhost itu sebuah sistem di mana dia sebagai stepstone, batu loncatan sebelum masuk ke sistem yang aslinya. Jadi, instead of orang itu login ke sistem SAP, Cloud 365, Azure, AWS ataupun sistem lain ya. Nah, dalam konsep PAM itu IT admin sebetulnya tidak mengetahui password seluruh sistem yang dia manage. Kalau selama ini kan misalnya, saya password admin SAP apa sih? Maka dia harus tahu password SAP-nya kan? Iya. Nah, dalam konsep PAM tidak ada seorang admin pun yang mengetahui password sistem yang dia manage. Itu konsep menarik ya. Lalu yang tahu siapa? Yang tahu hanya si PAM. Nah, yang tahu hanya si PAM. Lalu bagaimana cara dia mengakses sistem itu? Maka dia akan merequest ke si PAM berupa session, kita sebutnya session atau sebuah sesi ya, sebuah izin untuk saya mau masuk misalnya ke database. Nah, nanti dalam sistem workflow-nya bisa di-mention misalnya, sebelum masuk sistem maka mesti ada approval dari manajernya misalnya.
atau supervisornya. Nah, atau cukup notifikasi aja. Jadi intinya bisa berupa approval, bisa berupa notifikasi, terserah dari tata kelola dari si perusahaan tersebut gitu ya. Tapi at least setiap orang, setiap admin, siapapun, level apapun, mau itu super root ataupun middle root mau masuk, dia akan teridentifikasi dan akan tercatat. Nah, lalu kemudian session itu diberikan, lalu si PAM akan menjadi jembatan mengakses sistem yang dibutuhkan. Seluruh kegiatan admin akan tercatat, terrecord, dan bukan hanya terbatas log, tapi dalam bentuk video. Oh, bisa video ya? Itu terrecord ya? Terrecord semuanya. Jadi tidak ada namanya single admin pun yang tidak tercatat. Gitu kan ya? Karena gini, bayangkan kalau itu yang berupa attacker, dan kita tidak punya log itu, bahaya banget kita tercatat kan ya. Nah, jadi di sini diperlukan sebuah sistem PAM yang kuat juga tentunya gitu ya. Nah, di sini sistem PAM artinya akan menjadi sebuah perantara antara admin dan sistem yang asli yang akan kita akses, kita tuju, dan dia akan melakukan session itu dalam, terserah, bisa dalam every time dia butuhkan dengan notifikasi, atau dalam bentuk waktu yang dibatasi misalnya. Misalnya, orang ini hanya boleh akses 2 jam sesuai dengan kebutuhan, sesuai request-nya gitu. Itu bisa, segala macam itu bisa di-set sesuai dengan tata kelola atau governance dari si company itu. Nah, ini seperti itu ya. Kasus dari apa? Dari si PAM ya, kalau kita ngomong PAM. Wah, iya. Nah, nggak rumit ya? Oh, dapat. Tadi udah cukup clear juga. Oke. Nah, ini kita kan di IG nih. Kira-kira ada ini nih dari teman-teman yang sudah join di sini. Terima kasih yang sudah join. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan, kita juga open buat discuss ya. Mungkin sambil jalan kita ngomongin yang namanya akses manajemen kali ya. Boleh Pak. Nah, akses manajemen menjadi menarik lagi nih, akses manajemen. Dimana misalnya ini user gitu ya. Ini menjadi sulit ketika kita mengelola user manajemen yang dari ribuan aplikasi. Kita bayangkan ribuan aplikasi, ribuan user. Misalnya begini, Mas Mudita terdaftar di SAP, Mas Mudita terdaftar di Active Directory, Mas Mudita terdaftar di HRMS, Mas Mudita terdaftar di apalagi WiFi, VPN misalnya kayak gitu. Bayangkan kalau semua itu adalah saling terpisah-pisah dan tidak dalam kontrol yang sama gitu. Nah, si akses manajemen ini dengan IGA-nya yang tadi akan memanage itu sehingga semua dalam view yang sama. Sebagai contoh begini, Mas Mudita misalnya memiliki akses login Mudita gitu, tapi di SAP-nya bukan Mudita, misalnya M Mudita gitu ya, misalnya gitu. Nah, dengan AM ini kita bisa seragamkan, termasuk passwordnya. Sehingga menjadi single sign on. Itu menjadi opsi ya, bukan keharusan. Contoh lain adalah misalnya Mas Mudita perlu akses sebagai misalnya kalender admin di 365. Maka si AM akses manajemen itu dengan IGA-nya dia tinggal langsung centang di konsol, bukan 365, di konsol si IGA-nya itu. Tanpa perlu masuk ke 365. Sehingga misalnya saya dengan mudahnya memindahkan role Mas Mudita dari seorang misalnya seorang akuntan misalnya pindah ke IT admin. Saya tinggal centang-centang di si IGA-nya dengan cepat. Termasuk Mas Mudita misalnya resign, saya tinggal disable aja Mas Mudita dari kontrol akses manajemen tanpa harus masuk ke sistem. Dan perubahan itu terlarang banget dilakukan langsung di sistemnya langsung. Misalnya SAP itu tidak boleh langsung diakses atau dirubah di dalam SAP sistemnya. Harus di dalam IGA-nya, semua terkontrol. Dan di situ harus ada satu sistem yang terpusat sebagai resource repository sentral untuk melakukan distribusi distribusi akun manajemen tadi. Misalnya HRMS biasanya, yaitu Human Resources Management System ya. Nah, itu menarik tuh Pak. Tadi kalau yang saya tangkep ada 2 benefit sebenarnya. Jadi dari sisi usernya dengan adanya SSO itu akan memudahkan. Dia cukup sekali login, dia dapat mengakses semua aplikasi yang memang authorized buat dia. Dan yang kedua dari sisi admin, dia akan lebih mudah ya manage karena sekali dia request new user misalnya itu sudah bisa ter-apply aplikasi yang memang authorized buat new user tersebut ya Pak. Betul. Jadi misalnya begini, tidak lagi yang namanya konsep sebagai kita ambil case aja ya, orang kelupaan mendisable akun Mas Mudi ketika Mas Mudi keluar dari organisasi tersebut. Karena berbahaya misalnya Mas Mudi punya akses ke 10 aplikasi, tetapi ada satu aplikasi di situ Mas Mudi kelupaan di disable. Nah, itu kan sering terjadi ya? Sering karena biasanya tuh di awal join itu biasanya
bisa aplikasi ABC, tapi ketika dia berjalannya waktu ya otomatis ada dipercaya buat akses aplikasi D, E, F gitu. Nah itu biasanya yang terlewat itu biasanya. Nah jadi si fungsi akses manajemen lewat IGA ini dia bisa memonitor keseluruhan akses itu dalam single console dari seluruh aplikasi dan sistem. Tidak perlu masuk ke granularity dari aplikasi masing-masing. Karena itu menjadi hektik dan biasanya akan menjadi masalah compliance dan monitoring ya. Misalnya orang lupa men-disable akun di Active Directory, lupa men-disable akun Wi-Fi-nya. Nah, dengan namanya konsep IGA-AM ini, itu semua akan termanage dalam konsol yang terpusat. Saya tinggal centang disable Mas Mudita di SAP atau merubah misalnya fungsi Mas Mudita dari orang akunting ke orang HC di SAP. Bukan SAP-nya ya, di IGA AM-nya, maka SAP akan langsung ngikutin. Jadi konsol terpusat tidak terpisah-pisah. Dan apabila ada orang yang melakukan perubahan langsung di sistemnya tanpa lewat IGA AM, itu akan tercatat dan akan dibalikan lagi sama si IGA AM-nya. Jadi tidak ada yang namanya konsep yang terpisah-pisah, terpencar-pencar lah bahasanya ya, kayak gitu. Sama mengurangi human failure juga human ya, berarti ya, sangat membantu. Betul. Dan kalau konsep ke depan itu ada undang-undang PDP misalnya, itu kan juga memanage bagaimana disable sama atau provisioning atau deprovisioning account itu customer misalnya terbantu di situ kan ya. Karena kebocoran data leak atau data loss itu banyak terjadi dengan tidak termanage akun admin dan akun user kan misalnya. Itu udah common biasa terjadi lama seperti itu. Dan undang-undang PDP ini kan sebentar lagi harusnya dipatuhi lah oleh seluruh organisasi yang ada di Indonesia terkait dengan customer customer data keeping lah, yang misalnya ya biasanya marketplace kayak gitu-gitu tuh udah harus lah undang-undang PDP. Tahun ini ya. Dia udah dari tahun 2022 dan dikasih waktu 2 tahun ya kalau saya nggak salah. Jadi artinya di tahun 2024 ini sudah harusnya kalau itu di bulan Oktober nanti ya. Kalau jadi itu udah harus patuh. Dan tentunya butuh tools ya untuk bisa itu terrealisasi. Nah kalau untuk di sisi Sapien sendiri nih, solusi terkait 3 solusi IAM tersebut itu kira-kira tantangan untuk implementasinya seperti apa sih Pak? Pak Wawan itu. Anyway, kalau kita ngomong produk dulu kali sedikit ya. Sapien sendiri punya produk namanya Valaina, gitu kan. Nah, Valaina ini adalah salah satu produk yang IAM lengkap, komprehensif, yang dia memiliki fitur access management, punya fitur IGA dan juga punya fitur yang namanya PAM, gitu kan. Nah, Valaina ini sebuah perusahaan yang oleh Gartner sudah diakui dalam Gartner Market View dia di tahun 2022 ya. Jadi sudah diakui Gartner nih, Bu. Jadi bukan produk yang sembarangan gitu ya. Jadi bisa kita trust dong, namanya Gartner semua tahu gitu ya. Nah, kemudian juga bedanya apa dengan yang lain, ini menjadi sebuah key gitu ya. Kalau di produk-produk lain biasanya itu IAM kemudian AM kemudian IGA dan PAM itu terpecah-pecah. Kita harus mengintegrasikan secara manual karena produknya beda-beda. Nah, di sini Gartner melakukan highlight itu adalah bahwa si Valaina ini produknya itu adalah terintegrasi antara access management, IGA dan PAM. Jadi dia punya, kalau bahasa teknisnya identity fabric-nya itu dalam satu framework yang nyatu gitu loh. Tidak terpecah-pecah. Itulah kelebihan dari Valaina dan dia merupakan leader di Asia karena di Asia sendiri nggak ada yang bikin Valaina. Ini anyway produk dari Singapura gitu ya, dan kita sudah bekerja sama. Dan terkait Valaina ini itu sudah banyak dipakai di beberapa company di Asia Tenggara dan baru masuk Indonesia di tahun ini gitu. Dan Sapien adalah menjadi salah satu boleh dibilang distributor dan vendor sekalian terkait dengan Valaina ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh market Indonesia tentunya ya, karena Valaina ini kalau di ASEAN itu sudah termasuk di Asia ya, sudah banyak dipakai, termasuk kayak di Hong Kong gitu kan, di India sudah banyak pakai. Kalau sudah masuk Gartner sih, kalau so far ya di sisi customer biasanya sudah dipercayalah untuk banking, finance. Gartner nggak main-main lah. Iya kan? Nggak betul. Main-main. Jadi kalau ini nih ada pertanyaan juga nih dari teman-teman, boleh dari Pas Henrich Stanzio nih. Kira-kira awareness untuk pentingnya IAM sendiri di Indonesia seperti apa? Kemudian apakah sudah tinggi atau masih rendah ini Pak Wawan?
Kita mungkin sebelum ke Indonesia, kita masuk dulu ke statistik global ya. Nah, statistik global menyatakan bahwa 51% company yang disurvei itu bilang bahwa IAM itu sangat penting. Tetapi sisanya bukan ngomong tidak penting, tapi dia tidak mengetahui. Nah, jadi sebetulnya secara global pun IAM itu lumayan sedikit orang yang bisa awareness tinggi gitu ya. Tapi kalau ngelihat penjelasan tadi gitu ya, atau tadi ngobrol-ngobrol barusan lah gitu ya, kita bisa lihat ya betapa pentingnya IAM kan, baik itu PAM, baik itu AM, baik walaupun termasuk IGA ya, itu begitu pentingnya gitu. Nah, company-company yang emang sudah masuk ke area misalnya ada access management penting, termasuk kayak macam biasa perusahaan-perusahaan TBK ya, maka itu menjadi, menurut saya pribadi menjadi concern, termasuk company-company yang memiliki marketnya itu adalah business to consumer misalnya. Itu menjadi sangat penting karena managing akun itu menjadi satu kayak macam keniscayaan ya, apalagi dengan terilisnya undang-undang PDP di tahun 2022 kan, dan dikasih waktu 2 tahun tadi yang saya bilang ya. Nah, kalau masalah awareness-nya, nah ini tugas kita nih yang emang apa ya, yang sedikit banyaknya lah ya, bukan kita paling ini enggak, tapi sedikit banyaknya memahami, bisa lebih banyak untuk membuat teman-teman kita di sana lebih menyadari begitu pentingnya IAM ini gitu kan. Karena pada dasarnya masalah-masalah keakunan gitu ya yang ada di teman-teman di seluruh dunia, baik Indonesia termasuk Indonesia, itu adalah nggak jauh-jauh dari pengelolaan akun kan ya. Nah, si IAM ini adalah nggak jauh-jauh dari solusi terkait dengan pengelolaan akun gitu kan ya. Nah, jadi kalau ngomong pentingnya, ya penting banget gitu loh. Kasus, ya kita nggak mungkin ngomongin sampai nama company-nya gitu ya. Cuman sebagai contoh, kasus-kasus yang terjadi terkait attack ya ransomware gitu ya, itu banyak terkait dengan pengelolaan akun. Nah, jadi sebetulnya kalau kita hubungkan ke situ, ya itu sangat relate banget ya kalau kita bisa nanti bertemu dengan teman-teman IT terus kita menjelaskan, atau bertemu dengan owner dari bisnis, kita terus menerangkan begitu pentingnya pengelolaan akun gitu. Jadi awareness-nya itu bilang Indonesia mirip-mirip dengan dunia lah. Jadi kalau kita tanya begitu penting 51% yang hasil itu ya, tapi sisanya 49% itu bahkan tidak mengetahui terkait dengan IAM dan PAM ini. Gitu. Itu kenyataan statistik ya. Ya. Berarti dari saya juga perlu banyak belajar nih, karena kan saya sendiri saya juga sama masih belajar. Facing customer. Jadi paling tidak saya bisa kasih gambaran dulu nih sebelum ke detail, ajak Pak Wawan ataupun dari tim gitu ya. Dan bisa membantulah di sisi klien tadi. Banyak yang masih belum aware ya. Jadi kalau secara singkat kalau dari saya pentingnya sangat penting. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Terima kasih nih Pak Wicaksono Jati. Produk Valaina ini websitenya benar valainacloud.com, Pak? Ya, benar. Itu adalah website Valaina, produk Valaina Cloud, dan di situ teman-teman juga bisa melihat portofolio ataupun product explanation dari Valaina itu sendiri, termasuk modul-modulnya dari IAM, PAM, IGA, itu ada di sini semua. Jadi benar banget ini websitenya. Dari teman-teman ataupun di sini mungkin ada klien gitu yang pengen tahu lebih detail mengenai Valaina, solusi IAM tadi yang sudah disebutkan ya, bisa langsung akses ke valainacloud.com tersebut. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi tidak nih? Oke. Ya, kembali tadi nih Pak. Tadi sudah cukup clear, kita dari Sapiens membawa Valaina untuk solusi IAM. Nah, untuk implementasinya sendiri nih Pak, setelah tahu Valaina, kemudian solusi seperti apa, kira-kira bagaimana nih untuk implementasinya? Implementasi IAM anyway pada dasarnya boleh dibilang gampang, boleh dibilang susah. Tergantung kondisi dan situasi dari lingkungan environment IT ya, yang ada di sebuah organisasi. Misalnya begini, kalau semakin banyak aplikasi yang terregister di departemen IT itu, maka boleh dibilang itu sedikit susah karena butuh waktu satu persatu harus kita kalau dalam bahasa anak nongkrong itu kita kulitin gitu. Karena semua aplikasi memiliki arsitektur yang berbeda-beda ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, di sini hanya perlu waktu buat memasuk ke satu persatu aplikasi. Karena gini, kalau kita mengolah akun user, kalau kita katakan sebuah company punya 100 aplikasi, tapi
tidak ada dokumentasi di aplikasi yang 100 biji itu gitu ya. Tentu dimanapun semua secara langsung menjawab akan susah ya. Dan karena kenapa? Pada saat kita mengelola itu aplikasi, kita harus tahu seperti apa pengelolaan akun di dalam aplikasi itu kan. Tetapi kalau organisasi memiliki data yang lengkap dari aplikasi itu mah straightforward. Nah, tantangannya jadi bukan di Falaina atau di implementasi IAM. Tantangannya adalah di dokumentasi aplikasi itu yang kurang lengkap. Biasanya yang kita temuin di klien kita seperti itu. Dokumentasinya ya. Gitu. Nah, ini tadi sempat dimainin susah. Sebenarnya itu kan dari kita kan yang akan membantu lah. Ya, dari sisi klien tidak perlu khawatir gitu kan. Betul. Tinggal dari banking atau finance yang membutuhkan cukup kontak kita aja. Ya. Nanti kita yang pusing-pusing ya, Pak Wawan. Pasti. Jadi tugasnya kita kan di situ ya. Nah, gitu. Nanti kan memudahkan, impact-nya memudahkan ke sisi klien. Mereka udah single dashboard untuk manajemen ke semua usernya. Betul banget. Jadi walaupun saya bilang tadi tantangannya ada, setiap aplikasi pasti punya tantangan lah ya. Betul. Bukan berarti impossible, enggak gitu. Semua ada solusinya gitu. Karena bagaimanapun aplikasi itu kan bisa di reverse engineering ya. Nah, itu kita sudah melakukan beberapa kali proses itu, bukan reverse engineering coding ya, tapi lebih kepada prosesnya gitu. Kita liatin sampai ke database-nya, di situ kita bisa membantu melihat mapping-nya, bisa masuk kita di situ. Nah, secara experience berarti kita sudah berpengalaman dan tidak usah khawatir gitu ya. Kita capable lah. Ya. Karena Falaina itu sendiri sebetulnya sesuatu yang sifatnya tidak kompleks gitu ya, hanya memanage akun anyway. Akun itu semua orang juga punya akun gitu ya. Betul. Nah, hanya bedanya lebih termanage aja, lebih terkontrol, termanage, bisa ada accountability-nya jelas, bisa otorisasi yang bisa diatur, snapshot atau apa ya sifatnya situasinya itu bisa difixkan tanpa ada yang bisa merubah tanpa ada yang tidak diketahui, itu tidak bisa gitu kan. Jadi semua dari sisi manajemen perusahaan bisa mengontrol itu secara akuntabilitas governance gitu kan ya. Itu aja sebetulnya. Tapi ujungnya lah hanya masalah akun. Gitu aja. Tapi masalah akun itulah yang tadi hanya itu bisa membuat kebocoran data kan ya. That's why itulah diperlukan sebuah tools dan kita punya kapasitas untuk melakukan implementasi itu. Itu sih. Mantap. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Jadi dari Zahra SPT, Kak, bagaimana Zero Trust Security Model mempengaruhi desain dan implementasi IAM? Oke, ini pertanyaan menarik dan agak teknis jawabnya kan Zero Trust gitu ya. Ini menarik gitu. Nah, sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu nggak jauh-jauh dari konsep Zero Trust gitu kan ya. Apa itu, Pak? Zero Trust adalah tidak ada single point orang dan sistem orang ya sebetulnya. Orang pun yang dipercaya, yang saya bilang tadi termasuk admin ataupun user yang non admin. Saya siapapun saya, mau itu saya sebagai manajer, sebagai general manager atau sebagai user biasa, itu tidak boleh konsepnya di dalam Zero Trust dipercaya. Sebenarnya Zero Trust gitu ya. Nah, maka dari Zero Trust itu diperlukan sebuah sistem yang mengelola yang kita percaya, di mana semuanya bisa dilihat secara teraudit dengan jelas. Karena saya kan nggak bisa diaudit, bisa begini, saya masuk ke sistem, saya bisa lupa, benar nggak? Orang bisa lupa. Iya. Sebagai contoh, password aja saya lupa, bisa jadi kan? Sering. Nah, dengan sistem ini, maka semua termanage, sehingga Zero Trust itu terpenuhi. Sebagai contoh begini, saya bilang tadi yang untuk admin ya, untuk admin. Saya sendiri sebagai admin, nggak tahu yang namanya konsep, passwordnya si 365 misalnya, password Active Directory deh misalnya, atau password SAP, saya tuh nggak tahu sebagai admin. Yang untuk itu sistem PAM itu. Nah, dengan konsep IAM lewat PAM itu, Zero Trust terpenuhi dong. Karena saya pun nggak tahu passwordnya sebetulnya. Meskipun admin tetap nggak bisa akses. Match ya dengan konsep Zero Trust. Tapi kalau konsepnya itu adalah tanpa IAM dan PAM, Zero Trust tidak terpenuhi dong. Karena si adminnya tahu passwordnya. Dan ketika dia itu terhack, maka dia bisa masuk ke sistem. Ya, jadi kalau secara konsep panjang, tapi secara contoh seperti itulah, supaya bisa berhubungan dengan pertanyaan ini. Ya. Dari desainnya ya Pak, dari desain. Kenapa? Berpengaruh ke desain dan pasti. Desain itu dalam artian bahwa integrasi ya. Jadi si IAM itu bisa mengintegrasikan semuanya dalam desain prosesnya si Falaina gitu. Itu bisa banget. Iya. Jadi comply lah boleh dibilang seperti itu. Siap. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya ini siap. Dari Pak Wicaksono Jati, dapatkah Falaina disesuaikan untuk mendukung kebutuhan manajemen identitas di industri
yang sangat diatur seperti perbankan atau kesehatan. Oke, ini menarik dan jawabannya yes, itu sangat bisa dilakukan dan harus, bukan ngomongin sangat lagi ya, harus di situ. Harus. Karena sebetulnya konsep IAM dulunya itu muncul dari dunia perbankan gitu ya. Maksudnya konsep butuhnya managing yang lebih terautentikasi kan, di mana-mana biasanya aturan yang lebih ketat itu datang dari perbankan kan. Kayak kalau di kita ada OJK gitu ya. Nanti dari situ baru diturunkan ke industri yang lebih rendah dari sisi akuntabilitasnya gitu. Ya seperti itu kan ya. Urusan duit itu ya. Urusan duit kan. Nah, jadi bener banget. Nah, apakah bisa? Bukan bisa, malah harus gitu. Dan sifat lainnya itu comply banget dengan masalah perbankan dan kesehatan. Nah, kesehatan pun sama ya, karena bagaimana urusan masalah walaupun data komputer, urusannya kalau salah input data ataupun salah otoritas kan menjadi bahaya gitu ya. Dokter kulit nggak mungkin bisa memberikan diagnosa terkait dengan dokter misalnya dokter jantung gitu. Nah, privilege di situ kan dari aplikasi yang ada di rumah sakit gitu ya. Itu kan privilege-nya bisa diatur terpusat sehingga tidak lagi namanya manual assignment terkait dengan privilege dari suatu aplikasi bisa di kedokteran kayak gitu. Itu contoh aja ya supaya bisa dapat kena ke pertanyaan ini. Gitu. Jadi yes harus bukan lagi bisa gitu. Yes. Wajib. Jadi, dan lainnya comply bisa di situ. Wah, mantap Pak. Oke, jadi kita berterima kasih nih buat teman-teman yang sudah join di sore hari ini, menyempatkan waktunya ya untuk kita bisa sharing mengenai IAM. Jadi nanti juga bisa bertanya lagi ya nih, kalau masih ada pertanyaan ataupun concern nanti bisa disampaikan ke hello@sapiens. Atau bisa DM juga nih di IG kita juga nih, silahkan bisa langsung. Dan juga tetap ya untuk stay tune terus nih Pak, kita soalnya selalu hadir nih untuk di tiap minggunya di acara Sapiens Slide Talk. Oke, siap Mas Mudi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selamat malam. Selamat malam.